Tes. Guys, please don't skip this video. Guys, pada baru-baru ini di mana dikatakan analisis daripada Malaysia menyatakan bahawa Indonesia ini berpotensi untuk menjadi salah sebuah negara di dunia ini menjadi negara superpower, guys. Tak percaya? Jom sama-sama kita simak video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga diberikan kesihatan yang baik, dan juga dijauhkan, dihidarkan daripada fitnah akhir zaman guys. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, dikatakan di mana ini adalah analisis daripada Malaysia yang menyatakan bahawa Indonesia berpotensi untuk menjadi salah sebuah di dunia ini negara yang super power. Wow, mantap guys. Apa-apa pun jom sama-sama kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai statement ni. Apa-apa pun guys, jom kita layan dulu. Analisis geopolitik Malaysia. Indonesia potential superpower yang di tengah bangkit. Jokowi diberi layanan begitu rupa. Maksudnya Indonesia mampu. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, dua berita yang cukup mantap. Kali ini yang pertama datang dari seorang analis geopolitik Malaysia yang tiba-tiba menyatakan alias mengakui bahwa Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit bos. Bahkan ia pun juga mengakui bahwa langkah Presiden Jokowi kali ini adalah hal yang luar biasa. Nah, siapakah beliau sebenarnya? Bagaimanakah pernyataan lengkap beliau dan mengapa tiba-tiba beliau menyatakan hal seperti itu? Setelah ini kita bahas. Oke bosku. Kemudian berita mantap kedua datang dari hasil kerjasama Indonesia dengan negara Sultan Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, di mana diantaranya Indonesia dan UEA kini pun telah sepakat untuk mengembangkan kendaraan tempur baru 8x8 dengan perusahaan Kalidus, dan juga telah menaikkan kontrak pembelian kapal perang LPD alias Landing Platform Dock antara PT PAL Indonesia dengan Angkatan Laut Persatuan Emirat Arab. Nah, lantas kendaraan tempur seperti apakah yang sebenarnya dimaksud, dan kapal LPD jenis manakah yang kira-kira akan diangkut oleh Angkatan Laut Uni Emirat Arab ini bos? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari seorang analis geopolitik Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit. Beliau adalah Aiman Rasdan Wong. Jika kita lihat profilnya, beliau adalah seorang analis geopolitik Malaysia dan juga merupakan seorang pejabat administratif dan diplomatik di pemerintahan Malaysia, bos. Bahkan beliau pun juga seorang penulis, di mana buku-buku karyanya banyak yang berbau geopolitik global. Salah satunya adalah buku yang berjudul Adikuasa yang mengulas apakah Indonesia akan berjaya bangkit sebagai superpower. Nah, berita terbarunya dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dan admin juga kutip langsung dari akun Twitternya bos. Ini dia. Baru-baru ini beliau pun menyebut bahwa Presiden Jokowi Indonesia telah mendayung di antara dua karang. Beliau pun mengakui bahwa langkah Presiden Jokowi adalah hal yang luar biasa karena berani mengajak dua pemimpin yang sedang berperang untuk melakukan gencatan senjata. Hasilnya positif. Meski tidak ada gelagat dua negara tersebut akan berdamai, namun Rusia pun memberi respon positif dengan hadirnya Presiden Jokowi. Rusia pun akhirnya membuka jalan laut untuk perdagangan gandum Ukraina ke luar negeri. Aiman pun mengatakan bahwa tidak semua negara mampu melakukan hal tersebut.
hanya negara yang punya kredibilitas dan dipercaya oleh Rusia dan Ukraina, terutamanya Rusia, bos. Jika Rusia tidak menganggap Indonesia, pasti Putin akan tanya, "Kau siapa? Kenapa saya harus melayani Anda dan mendengar perkataan Anda?" Tulis sang analis geopolitik Malaysia ini, bos. Selain itu, ia juga membandingkan cara Putin menyambut presiden lain dengan menyambut Pak Jokowi, bos. Saat menyambut presiden Prancis yaitu Macron dan juga para pejabat PBB, Putin pun menggunakan meja yang sangat panjang sehingga mereka terlihat sangat berjauhan dari sudut kamera. Kemudian berbeda pula saat Putin menerima Presiden Jokowi. Betul guys. Pak Putin pun menyiapkan 2 kursi yang sangat berdekatan, kemudian berbincang dalam suasana akrab. Dan ini maksudnya Indonesia pun berada dalam good book Rusia. Menurutnya, Indonesia ada dalam good book Rusia adalah karena Indonesia dianggap netral dari awal konflik sampai sekarang. Dan yang kedua, Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit, ujar beliau. Selain itu, Aiman pun mengatakan bahwa dalam dasar luar Indonesia ada satu prinsip yang disebut mendayung di antara 2 karang. Indonesia pun dikatakannya ibarat orang yang tengah mendayung sampan, mencoba elakkan sampan daripada menabrak batu karang alias kuasa besar yang timbul di permukaan laut, ujar beliau. Nah, beliau pun juga mengatakan bahwa lawatan Jokowi kali ini bukan semata-mata ingin mendunia, bos, atau hanya ingin menunjukkan Indonesia hebat, tapi juga bertujuan untuk menyelamatkan persidangan G20 yang akan diadakan di Bali pada akhir November nanti. Pak Jokowi ingin menjadikan G20 sebagai legasinya sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024 nanti. Berbagai upaya pun dibuat untuk menonjolkan citra Indonesia sebagai negara kuasa yang tengah bangkit. Ukraina-Rusia berdamai atau tidak, itu soal kedua bagi Indonesia. Yang penting, Pak Jokowi telah memberi pesan bahwa Barat tidak boleh mendikte Indonesia untuk memboikot Rusia. Bahkan Pak Jokowi pun turut menjemput Ukraina ke persidangan G20, bos. Untuk masa ini, Ukraina-Rusia masih sulit untuk berkompromi. Tapi keadaan mungkin bisa berubah mendekati bulan November nanti. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pandangan seorang analis geopolitik asing ini terhadap Indonesia, bos? Setuju atau ora? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Guys, pada baru-baru ini ada seorang penganalisis geopolitik yang berasal daripada Malaysia yang dikenali sebagai Aiman Rashdan Wong, di mana beliau ini telah menulis banyak buku, di mana buku-buku beliau ini yang mengutarakan mengenai geopolitik yang berlaku, bukan sahaja berlaku di Malaysia, di Indonesia, maupun geopolitik yang berlaku di dunia kita pada masa kini. Di mana kalau kita tengok menurut daripada Aiman Rashdan Wong ini, di mana beliau menyatakan bahawa Indonesia pada masa kini berpotensi menjadi salah sebuah negara di dunia ini menjadi negara superpower, guys. Di mana kalau kita tengok penulisan daripada beliau ini menyatakan pada baru-baru ini di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi sanggup untuk pergi ke Ukraina dan juga Rusia membawa misi keamanan untuk mendamaikan di antara Ukraina dan juga Rusia. Walaupun selepas daripada pertemuan di antara dua belah negara itu tiada pun ada unsur-unsur dah, tetapi selepas daripada pertemuan di antara Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina dan juga Presiden Rusia, di mana ada tanda-tanda positif di sebalik pertemuan yang beliau lakukan di antara kedua-dua negara ini, guys. Di mana kita dapat nampak ciri-ciri yang dibawa oleh pemimpin Indonesia iaitu Presiden Jokowi semasa pertemuan di antara Ukraina dan juga Rusia. Dan kita dapat nampak dengan jelas sekali menurut daripada Aiman Rashdan Wong ini, di mana semasa pertemuan di antara Presiden Perancis bersama dengan Presiden Rusia, di mana semasa pertemuan di antara kedua belah negara itu mereka berjumpa dengan menggunakan meja yang panjang, guys. Di sini mungkin jarak dalam 5 meter meja yang panjang dan mereka melakukan diskusi. Tetapi semasa pertemuan di antara Presiden Rusia dengan Presiden Indonesia, mereka sebelah-sebelah saja, guys. Sini di sebelah, tidak jauh. Mereka tidak menggunakan meja yang panjang untuk melakukan diskusi. Dan kita dapat nampak dengan jelas bahawa perbezaan cara sambutan Presiden Rusia yang dilakukan terhadap Presiden Rusia dan juga Presiden Indonesia, guys. Dimana kalau kita tengok cara sambutan Presiden Rusia kepada Indonesia, dapat kita nampak dengan jelas bahawa sambutan begitu mesra dan sambutan dengan
seolah-olah mereka ini adalah kawan rapat. Di mana kita dapat nampak di akhir sekali nanti, di mana semasa berlangsungnya KTT G20 yang akan berlangsung di Bali, di mana Presiden Indonesia sempat untuk menjemput sekali Presiden daripada Ukraina. Walaupun Ukraina ni bukanlah termasuk di dalam G20, tetapi pada tahun ini negara Ukraina dijemput khas untuk hadir semasa KTT G20. Dan kita mengharapkan agar semasa pertemuan KTT G20 yang berlangsung di Bali ini, semua Presiden G20 ini dapat berkumpul sekali, dan semasa pertemuan ini sambutan baik di antara Presiden Rusia dengan Ukraina akan dapat terjalin dengan baiknya, dan apa-apa pun kita mendoakan agar negara Ukraina dan juga negara Rusia agar segera damai, dan kita mengharapkan agar peperangan di antara kedua belah negara ini agar segera reda, guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik tombol subscribe, please guys to klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.